Kasus yang baru beberapa bulan lalu terjadi sempat menggemparkan negara Irak dan memicu aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut adanya reformasi undang-undang di negara itu. Bagaimana tidak, seorang gadis yang bahkan belum 24 jam pulang ke rumah harus meregang nyawa di tangan keluarga besarnya sendiri hanya karena perbedaan pendapat. Siapakah dia? Dan apa penyebabnya? Mari kita bahas. Sesekali mungkin kita bisa mengunjungi negara Irak. Negara yang terletak di Timur Tengah atau Asia Barat Daya ini memiliki populasi sekitar 43 juta jiwa, dengan ibu kota negara yaitu kota Baghdad. Di negara inilah, seorang gadis bernama Thiba Al-Ali dilahirkan pada tahun 2000, tepatnya di kota Al-Diwaniyah, sebuah kota besar yang menjadi ibu kota kegubernuran Al-Qadisiyah. Tidak ada informasi tentang masa kecil dan latar belakang keluarga Thiba. Tapi diketahui bahwa pada tahun 2017 lalu, Thiba dan keluarganya melakukan liburan bersama ke negara tetangga yaitu Turki. Selama perjalanan keluarga, mereka sangat menikmati liburan di negeri yang indah dan kaya akan budaya itu. Bahkan Thiba langsung jatuh cinta pada negara Turki yang baru pertama kali didatanginya. Saat liburan mereka berakhir, seluruh anggota keluarga akan kembali ke Irak dan pulang ke rumah. Tapi Thiba membuat keputusan berani dengan menolak untuk pulang ke rumahnya di Irak dan memilih untuk menetap di Turki. Sebenarnya pilihannya untuk menetap di Turki adalah pilihan yang sulit karena dia harus meninggalkan kedua orang tua dan seluruh keluarganya di Irak. Tapi ayahnya dan kakak laki-lakinya menolak keputusannya. Saudaranya yang lain juga ikut memperkeruh suasana, yang mengakibatkan ketegangan antara Thiba dan keluarganya meningkat. Pada hari terakhir mereka di Turki, keluarga itu harus pulang kembali ke Irak tanpa ditemani Thiba. Thiba akhirnya memilih kota Istanbul untuk ditinggali. Dengan pemandangan kota Istanbul yang indah, Thiba sangat bersemangat menjalani hari-harinya di Istanbul tanpa keluarganya. Dia juga mendokumentasikan pengalamannya melalui channel YouTube yang dia buat. Dalam channelnya, dia membuat vlog yang membagikan kisah dan momen kesehariannya selama tinggal di Turki. Meskipun jadwal video yang dia unggah tidak beraturan, tapi Thiba mulai mendapatkan pengikut dengan angka terakhir mencapai 33.000 subscribers. Thiba juga berpacaran dengan seorang pria bernama Mohamed Jassy. Tak jarang Mohamed juga muncul dalam setiap video yang diunggah oleh Thiba. Thiba juga memasang tato nama Mohamed di tangannya. Bahkan hubungan mereka sudah mencapai tahap yang serius dan akan segera menikah pada akhir tahun ini. Setelah menetap di Turki selama hampir 6 tahun lamanya, Thiba yang berusia 22 tahun itu memutuskan kembali ke Irak untuk mengunjungi keluarganya. Awalnya Thiba akan mengunjungi keluarganya pada awal tahun 2024 nanti. Tapi beberapa minggu belakangan, Thiba selalu mendapatkan telepon dari ibunya dengan suara yang halus, yang mengungkapkan kerinduan seorang ibu pada putrinya. Hal itu membuat hati Thiba tersentuh, sehingga dia tidak bisa menahan diri dan merubah rencananya untuk mengunjungi keluarganya lebih cepat. Thiba berpikir mungkin sudah saatnya dia memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Kebetulan turnamen kenegaraan Arabian Gulf Cup yang ke-25 sedang berlangsung dan salah satu pertandingannya diadakan di Irak. Sehingga Thiba sangat bersemangat untuk pulang kembali ke Irak dan mendukung tim dari negaranya. Pada akhir Januari 2023 lalu, Thiba melakukan perjalanan kembali ke Irak untuk menemui keluarganya. Tapi sayang, sesuatu yang tak pernah dibayangkan olehnya datang dan menghilangkan nyawanya di tangan keluarganya sendiri. Tepat di hari terakhir bulan Januari tahun ini, Thiba sangat bersemangat untuk pulang kembali ke Irak dan meninggalkan tunangannya di Turki. Tapi kegembiraannya berubah menjadi rasa gugup karena memikirkan hubungannya yang tegang dengan seluruh keluarganya, terutama ayah dan kakak laki-lakinya. Akhirnya, Thiba menghubungi sahabat dekatnya di kota Baghdad untuk meminta tolong agar dia bisa memakai rumah sahabatnya untuk pertemuannya dengan ibunya.
Tiba juga menghubungi ibunya agar mereka bertemu di rumah sahabat Tiba tanpa membawa anggota keluarganya yang lain. Tiba berharap pertemuannya dengan ibunya akan berakhir bahagia setelah hampir 6 tahun terpisah. Setelah sampai di rumah sahabatnya, Tiba bertemu ibunya dan melepas rindu. Tapi Tiba dikejutkan dengan sesuatu yang tak diharapkan. Bukan hanya ibunya saja yang datang sesuai permintaannya, tapi ayahnya serta keluarga besarnya yang lain juga sudah menunggu Tiba di rumah itu. Mereka pun muncul dari ruangan lain dan segera memenuhi ruangan itu dan mengelilingi Tiba. Seketika Tiba menyadari bahwa dia sudah jatuh dalam perangkap. Dia tak lagi bisa keluar karena terkepung. Dia harus berhadapan dengan seluruh keluarga yang menolak keputusannya untuk tinggal di Turki. Segera setelah menyadari jebakan untuknya, Tiba langsung dibius dari belakang oleh salah satu kerabatnya hingga pingsan. Mereka pun membawa Tiba ke kota Al-Diwaniyah tempat keluarganya tinggal, yang berjarak kurang lebih 180 km dari kota Baghdad. Ketika Tiba tersadar, dia sudah berada di rumah keluarga besarnya. Saat itu juga, dunianya terasa runtuh. Emosi yang memuncak dan argumen penuh kebencian meletus di antara mereka. Seluruh keluarganya menyerang Tiba secara verbal, termasuk ayahnya. Tiba yang tak mau kalah menyerang mereka juga dan melawan ayahnya. Keributan penuh amarah memenuhi rumah itu. Karena kelelahan dan tenaganya terkuras secara emosional, Tiba memutuskan untuk meninggalkan mereka semua dan masuk ke kamarnya untuk menenangkan diri dan tidur. Keributan yang baru saja mereka lakukan ternyata masih jauh dari akhir. Ayahnya yang sudah termakan emosi dan hasutan dari seluruh keluarganya langsung mendatangi kamar Tiba dengan penuh amarah. Dia pun menyerang putrinya sendiri dan mencekik Tiba yang sedang tidur hingga dia berhenti bernapas. Menyadari bahwa putrinya tewas di tangannya sendiri, ayahnya pun sempat menangis. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh keluarga dan kerabat yang berada di rumah itu. Setelah pembunuhan itu terjadi, ayah Tiba menyadari kesalahannya dan secara sukarela menyerahkan diri ke polisi. Namun mengetahui bahwa Irak tak memiliki undang-undang khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ayah Tiba yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan hukuman yang serius untuk kasus itu. Di hadapan polisi, ayah Tiba membenarkan bahwa dia sudah menghilangkan nyawa putrinya sendiri. Klaimnya melakukan hal kejam itu untuk membersihkan kehormatan keluarga. Menurutnya, Tiba sudah mempermalukan keluarganya dengan memutuskan untuk tinggal di Turki sendirian dan menjadi influencer di YouTube, serta mengekspresikan dirinya melalui video-video yang dianggapnya tidak pantas dilakukan. Sejauh interogasinya pada polisi, ayah Tiba sangat yakin bahwa aksinya adalah tindakan yang benar, dan dia juga menyatakan pembelaan dirinya pada media di Irak. Tapi media di Irak memutuskan tidak mempublikasikan identitas ayah Tiba demi menjaga privasi keluarga pelaku kejahatan yang mengerikan ini. Tapi belakangan diketahui bahwa sebelum kejadian pembunuhan itu, Tiba dan ayahnya memang sudah mempunyai sejarah perselisihan yang panjang. Bahkan polisi juga ternyata sudah berkali-kali dipanggil ke rumah mereka untuk menyelesaikan perkelahian antara Tiba dengan ayahnya yang semakin meningkat. Beberapa petugas kepolisian juga mengaku kaget dan menyesal karena mereka tidak pernah mengantisipasi konflik yang berlarut-larut itu. Juru bicara kepolisian tidak mengungkapkan secara rinci tentang perselisihan apa yang terjadi di antara Tiba dan ayahnya. Tapi mereka menekankan bahwa pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan itu, meskipun undang-undang yang berlaku di negara itu tampaknya sebagian besar masih memihak pada pelaku kekerasan demi kehormatan keluarga dan membatasi hak perempuan yang ingin berbicara. Polisi menyatakan bahwa perselisihan keluarga itu sudah terjadi sejak tahun 2015, ketika Tiba masih berusia 15 tahun. Sekali lagi, polisi dan pemerintah tak menaruh perhatian lebih pada Tiba. Beberapa bulan sebelum pembunuhan itu terjadi, sebenarnya percakapan yang memanas antara Tiba dan ayahnya sudah terjadi dan ditunjukkan dalam sebuah rekaman telepon yang disimpan oleh teman Tiba. Dalam percakapan itu, ayah Tiba sangat marah dengan keputusan putrinya untuk tinggal sendirian di Turki. Sebaliknya, Tiba menuduh bahwa keputusannya dilakukan karena kakak laki-lakinya selalu melakukan kekerasan padanya yang membuatnya tak tahan tinggal di rumah. Dari rekamannya tersebut,
Terdengar bahwa Tiba memutuskan untuk tinggal di Turki karena selama kakaknya melakukan kekerasan padanya, keluarganya tak pernah mengambil tindakan atau menghentikan perlakuan kakak laki-lakinya, meskipun mereka tahu dan sering melihat kekerasan yang diterima oleh Tiba. Setelah kematian Tiba tersebar di seluruh negeri, para aktivis hak-hak perempuan dan aktivis hak asasi manusia turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Kejahatan keluarga pada Tiba juga memicu kemarahan publik yang signifikan di Irak. Gelombang protes juga meletus di mana-mana, yang menunjukkan keinginan mereka untuk menghentikan kekerasan perempuan dan pembunuhan demi kehormatan. Mengingat pembunuhan dengan alasan kehormatan keluarga sudah sering terjadi di negara-negara Timur Tengah, dan korbannya selalu perempuan. Mereka pun menyerukan agar pemerintah menetapkan undang-undang khusus untuk pasal kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya memicu terjadinya demonstrasi, pembunuhan itu rupanya menyebar luas hingga ramai dibicarakan di media sosial. Sementara tuntutan para demonstran juga mengarah pada keinginan mereka agar ayah Tiba dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan pada putrinya sendiri. Meskipun hampir sebagian besar masyarakat melakukan protes, tapi ada juga yang membela ayah Tiba dan mendukung aksinya itu karena menilai wanita harus bersikap patuh pada pria dan harus menerima resiko yang ada. Sementara pengguna media sosial yang lain juga mengkritik keputusan Tiba untuk meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama pacarnya, di luar kenyataan bahwa dia sudah menerima kekerasan dari keluarganya. PBB sendiri sempat melontarkan kritik pada Irak karena permasalahan pembunuhan demi kehormatan di negara itu tak kunjung selesai dan terus terjadi berulang-ulang. Bahkan mereka juga meminta pemerintah Irak untuk menuntut ayah Tiba atas pasal pembunuhan. Tapi sayangnya, undang-undang di negara itu juga lemah karena tidak banyak pasal yang ditetapkan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan kematian. Sehingga mungkin saja ayah Tiba tak akan pernah dituntut atas perbuatannya yang dia lakukan. Ayah Tiba juga membantah bahwa keluarganya melakukan kekerasan selama bertahun-tahun pada Tiba. Dia pun mengklaim bahwa beberapa video Tiba di channel YouTube-nya tak menunjukkan adanya tekanan dari keluarganya karena tindakan kekerasan. Hingga hari ini, belum jelas apakah ayah Tiba akan dihukum karena sudah membunuh putrinya atau dia akan dibebaskan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan oleh ayah Tiba adalah tindakan yang benar, atau tindakan itu benar-benar salah dilakukan meskipun demi kehormatan keluarga? Tulis opini dan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita doakan saja semoga kasus ini tidak berakhir dengan sia-sia dan pelaku sebenarnya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kita akan ketemu lagi di cerita menarik selanjutnya dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.